Anime One Piece episode 960 sudah keluar. Mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya, kenapa kontennya bahas anime? Mundur dong. Ya, itu benar. Tapi aku punya 3 tujuan, Leo. Pertama, agar para nakama yang hanya mengikuti animenya saja dan bukan manganya bisa juga menikmati suara Mimin yang horor ini. Host YouTube Misteri. Yang kedua, ini agar kita mengingat kembali atau mereminder cerita yang sudah kita lewati. Anggaplah kita bernostalgia. Dan yang ketiga, yang pasti agar kita bisa membreakdown atau membedah versi animenya dan melihat apakah ada perbedaan atau sama saja. Ya, jika kita berkaca pada yang sudah-sudah, memang akan ada beberapa hal yang berbeda antara manga dan animenya. Misal contohnya, pertama, perkataan Usopp tentang Sanji yang diincar wanita. Yang kedua, Zep yang memakan kakinya sendiri saat terdampar di pulau tak berpenghuni bersama Sanji. Yang ketiga, lambang yang mirip lambang sebuah organisasi pada punggung es dan juga bendera Shirohige, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Baik, kita mulai. Setelah pada episode sebelumnya, para abdi setia Kozuki Oden bersama Momonosuke kebingungan dan menangis sejadi-jadinya karena saat mereka tiba di pelabuhan yang dijanjikan atau pelabuhan Tokage, tidak ada seorang pun yang datang, baik itu pasukan atau sekutu mereka yang memang sesuai rencana berkumpul di sana. Dan semua alasan tersebut dikarenakan sehari sebelumnya sesuatu terjadi dan didalangi oleh sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi. Episode kali ini diberi judul Samurai nomor 1 di negeri Wano Kuni, Kozuki Oden muncul. Untuk judul, meski mirip, namun memang ada perbedaan jika di manga tepatnya pada chapter 959, judulnya hanya satu kata, yaitu samurai. Baik, berlanjut ke cerita. Di malam sebelum kejadian yang dialami para Akazaya, shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, membuat siasat untuk menghentikan rencana para Akazaya. Versi anime dan manganya sepertinya sama. 3 gifter penerbang bajak laut buas Kaido atas perintah Orochi melakukan pengeboman terhadap kapal Tausan Sani. Dan sedikit perbedaannya, jika di manga tidak ada adegan bom yang dilemparkan ke geladak kapal. Nah, di versi animenya ini dibuat. Ya, wajar sih itu dilakukan oleh Toei agar durasi episodenya pas. Berlanjut ke cerita, terjadilah ledakan terhadap kapal Tausan Sani. Bagi yang bertanya apakah Sani hancur, untuk kalian yang sudah tahu, diam saja. Untuk yang hanya ngikutin animenya, nanti tunggu saja kejutannya. Yang pasti, kalian harus yakin tidak mungkin kapal sang calon raja bajak laut selanjutnya hancur begitu saja dengan mudah. Baik, berlanjut ke rencana atau strategi Orochi berikutnya. Dia meledakkan semua jembatan penghubung antar wilayah di negeri Wano Kuni, mulai dari jembatan penghubung Kibi dan Udon, Kuri dan Udon, lalu jembatan penghubung Ringo dan Hakumai. Dia juga menghancurkan pelabuhan Itachi, tempat di mana kapal-kapal dibuat dan ditambatkan. Orochi mengatakan jika dia belum memastikan jika para Akazaya benar-benar telah berkumpul kembali. Dia juga bingung apakah benar manusia bisa melintasi waktu 20 tahun ke masa depan. Hal seperti itu mana bisa dia percaya. Namun Orochi berpikir kembali, tapi kan kepala mereka tidak ditemukan. Namun jika ditemukan sekalipun tetap saja sulit dipercaya. Ditambah lagi, si bodoh Yasui itu membuatnya semakin tak masuk akal, ujarnya. Tapi laporannya memang benar, para samurai, sarung pedang merah masih hidup. Sebelum berlanjut, entah mengapa ya setelah mendengarkan kembali ucapan Orochi, harusnya dulu kita sudah tahu dan yakin jika ada seorang pengkhianat di kubu aliansi klan Kozuki, dan pengkhianat tersebut memihak Orochi sebagai informan. Karena sesuai apa yang Orochi katakan, dia menerima laporan dan laporan tersebut memang benar atau valid jika Akazaya benar-benar masih hidup. Kembali ke cerita, Orochi berkata, "Tak masalah meski banyak yang meragukan omonganku, selama aku masih punya kekuasaan dengan memblokir semua rute menuju pelabuhan Tokage atau pelabuhan yang dijanjikan. Semua rute telah terisolir."
Orochi juga tidak menyangka jika mereka atau para Akazaya mampu mengumpulkan 4.000 orang pasukan. Dan kembali dengan statement Orochi yang tahu jumlah pasukan aliansi Kozuki, sudah dipastikan siapa pengkhianat yang memberikan laporan padanya. Karena ada seorang karakter, aku tidak ingin menyebutkannya, dia menyebutkan jumlah yang sama dengan Orochi sebutkan. Kembali ke cerita, Shogun terjelek di muka bumi mengatakan jika dia tidak akan memberikan sedikit pun peluang bagi para Akazaya untuk membalas dendam. Cerita kembali ke masa sekarang di pelabuhan Tokage atau pelabuhan yang dijanjikan. Para Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden tetap akan berlayar menggunakan perahu yang masih bisa digunakan. Momonosuke menangis karena dia tahu itu hal yang mustahil. Dengan kondisi badai, mereka akan menyeberangi laut untuk menuju ke Pulau Onigashima. Tentu kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mendengar itu, Kinemon berkata, "Kita tidak bisa menunggu tahun depan. Kita tidak akan mendapat kesempatan melakukannya diam-diam. Penampakan kita di Udon akan ketahuan, dan Kaido akan mengirimkan pasukannya untuk memburu para pemberontak. Kita tak akan bisa mencuri makanan lagi. Aku yakin Anda mendengar tentang apa yang terjadi di Kuri. Para penduduk Okobore menaruh harapannya pada kita. Mereka menyembunyikan kita dan kota mereka dibakar habis. Istriku ada di sana," ujar Kinemon berteriak sambil menangis. Dan dia meminta Momonosuke untuk mengizinkan mereka semua tetap pergi ke Onigashima. Mendengar itu, Momo menangis dan berkata, "Percuma," ujarnya. Mendengar itu, Kinemon berpaling dan berbicara, "Apa Anda ingin kami kabur dari sini dan hidup sambil menanggung malu?" Bagian ini atau mulai dari Kinemon berpaling dan berbicara di manga tidak ada. Namun menurutku itu pas untuk memainkan suasana dalam animenya. "Apa yang harus aku lakukan?" ujar Momonosuke. "Anda hanya perlu hidup bersama Nona Hiyori," ujar Raizo. "Sejak awal, ayah Anda pun sendirian," ujar Kinemon. "Kalau kami tak bertemu Tuan Oden, kami tidak akan menjadi samurai dan hanya akan menjadi berandalan," ujar Asura Doji dan Kanjuro. "Karena itulah kami harus menunaikan tugas kami sebagai samurainya Tuan Oden," ujar Kinemon sembari mengingat kata-kata tuannya di masa lalu tentang ikatan klan Kozuki dan terbukanya negeri Wano Kuni di masa yang akan datang. Setelah itu, cerita berpindah ke mode flashback. Kisah masa lalu seorang samurai dari negeri Wano Kuni, samurai terkuat, Kozuki Oden. Cerita dimulai kembali ke 41 tahun yang lalu. Harusnya di manganya 39 tahun. Baik, nanti kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Seseorang melangkah masuk dan berjalan di ibu kota bunga. Semua orang ketakutan dan berteriak jika Kozuki Oden telah kembali. "Sembunyikan istri kalian, sembunyikan putri-putri kalian, sembunyikan ternak kalian. Lagi-lagi dia gagal berlayar. Apa dia sebegitu inginnya pergi dari negeri Wano?" Diceritakan ada seorang pria yang begitu terkenal. Semua mata menatapnya dan dia berteriak, "Sempit sekali, saking sempitnya aku merasa terjepit," ujarnya yang kemudian berlari sampai ke ujung pulau dan melompat ke arah laut. Dan cerita terjeda. Ya, sesuai dengan manganya di bagian ini di chapter 959 memang berakhir dengan kita melihat bagian belakang dari Kozuki Oden ketika dia berjalan. Namun di versi animenya ini ada tambahan momen Kozuki Oden berlari dan melompat di ujung pulau. Toei menggokil dengan menampilkan sesuatu yang lucu. Mungkin kalian melihat ya, Pansu dan kelakuan Oden. Dan di versi animenya atau episode 960, cerita masih berlanjut karena memang merangkum sebagian chapter 959 dan juga chapter 960. Kemudian cerita berlanjut di sebuah hutan hijau yang begitu luas. Di antara bunga-bunga, tumbuhan, dan pohon yang tumbuh subur, mengalir sebuah sungai. Lalu terdapat lautan yang indah. Ini adalah kisah saat negeri Wano Kuni masih penuh dengan kehidupan. Lalu cerita berpindah atau masuk di sebuah tempat atau tepatnya sebuah kedai teh di pegunungan.
yang mana ada seorang gadis pelayan yang cantik dan imut, dan dia adalah Nona Shuru, yang mana kita tahu kelak akan menjadi istri dari Kinemon. Dan jangan tanya kenapa sekarang tidak imut lagi, ya iyalah itu puluhan tahun yang lalu. Makanya ada pepatah lama yang bilang, jangan pernah melihat seseorang dari paras dan tubuhnya, karena itu tidak akan abadi selamanya. Namun lihatlah seseorang dari kebaikan hatinya, karena itu yang akan abadi selamanya. Berlanjut ke cerita, 3 orang pria yang singgah di kedai teh berbincang dengan Otsuru tentang sesuatu yang mereka alami dalam perjalanan mereka. Ketiga pria itu berhasil lolos dari gunung yang bergetar, dan salah satunya berkata jika mereka mendengar suara raungan. Otsuru sudah mengatakan apakah mungkin Dewa Gunung marah. Setelah itu, ketiga pria tersebut menunjukkan apa yang mereka bawa. Mereka ternyata membawa seekor anak babi putih kecil. Dan mereka juga mengatakan jika babi itu dibawa ke ibu kota bunga, anak babi putih kecil itu bisa ditukarkan dengan 1 koin platina. Dan Otsuru berkata jika uang sebanyak itu cukup untuk membangun rumah yang bagus atau yang besar. Ada 2 perbedaan antara manga dan anime pada bagian ini. Pertama, saat anak babi putih itu ditunjukkan, dia keluar dari peti yang mengurungnya. Kemudian Otsuru menggendongnya. Sementara di manganya, ketiga pria tersebut membuka peti dan menunjukkan seekor anak babi putih lucu yang berkilau-kilau. Yang kedua, di anime, seseorang memperhatikan percakapan Otsuru dan 3 pria pembawa anak babi dari balik dinding kedai teh gunung. Sementara di manga, itu tidak ada. Di manga, langsung ke momen di mana Otsuru menyadari sesuatu terjadi di dalam kedainya. Seorang pria sedang mencoba mencuri uang miliknya. Dan orang tersebut adalah Kinemon yang diperkenalkan sebagai preman kota. Terjadi momen lucu antara keduanya. Kinemon tidak berdaya dengan kuncian jari Otsuru. Kinemon meminta Otsuru melepaskannya karena dia adalah teman sejak kecil. Dan Otsuru sudah sebagai adik dan dia sebagai kakaknya. Dan sekarang si kakak sedang butuh uang. Otsuru tidak melepaskan kuncian jarinya. Dia berkata itu karena Kinemon menghabiskan uang untuk berjudi dan utang Kinemon sudah banyak padanya. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, Kinemon masih berupaya meraih dan menyembunyikan koin yang ada di hadapannya. Namun Otsuru menghunuskan sebuah pisau di depan wajah Kinemon. Dia berkata, lain kali kalau kamu berani menyentuh uangku lagi, aku akan menjual organ-organmu, ujarnya. Otsuru melucuti semua pakaian dan juga sendal milik Kinemon sebagai bayaran utang-utangnya. Dan Kinemon setelah itu berlari sambil kesal dan berkata, sialan, ujarnya. Dia berlari menuruni gunung hanya dengan sebuah pedang dan celana dalam khas negeri Jepang. Meski sempat kesal karena dibuat bertelanjang bulat, seketika Kinemon merubah ekspresinya karena dia mendapat ide untuk memperoleh atau menghasilkan uang. Dan cerita berpindah ke tengkorak manusia yang terbakar. Lebih tepatnya, tengkorak manusia yang sedang dikremasi. Seorang anak perempuan dari orang yang sedang dikremasi terlihat menangis. Dan si kakak juga kesal dan bingung karena ada seorang pria yang memasak sepanci besar oden dengan api yang membakar tubuh ayahnya. Tidak sampai di situ, si pria tersebut memakan oden panas tersebut di atas api kremasi secara langsung. Dan orang tersebut adalah Oden Kozuki. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain. Diceritakan, seseorang berbicara dan melaporkan sesuatu kepada Shogun negeri Wano Kuni. Kozuki Oden tidak memiliki bakat mengarungi lautan. Dan kali ini adalah percobaan yang ke-38 kalinya untuk meninggalkan Wano Kuni secara ilegal. Dan pria itu kemudian meminta izin meringkaskan perjalanan hidup dari Kozuki Oden kepada sang shogun. Dan sang shogun adalah ayah dari Kozuki Oden. Beliau adalah Kozuki Sukiyaki. Kembali ke hal yang ingin pria tersebut ceritakan pada sang shogun tentang perjalanan hidup Kozuki Oden. Begini ceritanya. Pertama, saat Kozuki Oden belum berumur 1 tahun, dia bisa membanting pengasuhnya. Saat berumur 2 tahun, dia bisa menangkap 2 kelinci bersamaan.
Saat berumur 4 tahun, dia melempar batu besar dan mengalahkan seekor beruang. Saat berumur 6 tahun, dia menghabiskan waktu di tempat pelacuran, membuang uang-uang kastil. Saat berumur 8 tahun, dia pergi ke tempat judi sendirian dan memancing perkelahian dengan beberapa penjudi. Saat berumur 9 tahun, dia masuk daftar hitam Yakuza dan membalasnya dengan membakar tempat judi mereka, hingga memicu perang antar geng. Lantas, dia pun ditangkap karena penyerangan, dan itu terjadi saat ia berumur 10 tahun. Saat menjalani hukuman di pertambangan, dia menunjukkan bakatnya. Dia bahkan menjadi ahli tukang batu. Itu pasti karena darah Kozuki. Lantas dia pun kembali ke jalanan sebagai sosok yang lebih baik. Saat Tuan Oden berumur 14 tahun, ibu kota mengalami kekeringan. Sumur-sumur mengering dan dia pun tidak kuasa melihat orang-orang menderita. Jadi dia mengubah jalur sungai dan membuatnya mengalir ke ibu kota. Perbuatannya itu menimbulkan banjir besar. Perintah penangkapan pun diturunkan lagi, tapi Tuan Oden berusaha lagi keluar dari negeri melalui saluran air, tapi dia gagal lagi. Lalu saat berumur 15 tahun, dia memaksa ahli kuil gunung dan bersembunyi di sana. Dia membawa wanita dari ibu kota tiap malam dan membuat haremnya sendiri. Dia pasti titipan monster, ujar Shogun Sukiyaki sambil menutup wajahnya. Sang pelapor kembali melanjutkan penjelasannya atau ceritanya. Selain itu, wanita-wanita itu sejak awal bebas memilih untuk pergi. Banyak yang tidak terima, mereka adalah para pacar, orang tua, dan suami para wanita itu. Sekelompok samurai kuat juga membantu mereka. Tuan Oden pun menerima tantangan mereka dan melawan balik. Dan insiden itulah yang akhirnya dikenal sebagai Perang Harem. Bahkan keluarga Hyogoro yang berusaha menghentikan mereka sampai terlibat. Dan perkelahian hebat pun terjadi. Namun di saat sang pembawa berita bersemangat menceritakan kisah sang putra mahkota negeri Wano Kuni, yaitu Kozuki Oden, sang ayah, Shogun Sukiyaki, meminta sang pembawa berita menghentikan ceritanya. "Cukup," ujarnya. Sang pembawa berita menghentikan ceritanya, namun dia tetap berbicara jika saat ini usia Kozuki Oden 18 tahun dan masalah yang dibuat Oden kian bertambah. "Laporan selesai," ujarnya. Kemudian Shogun Sukiyaki menyerahkan sesuatu kepada sang penyampai pesan untuk selanjutnya diberikan kepada Oden. Dan yang dititipkan itu adalah sebuah pemberitahuan pencoretan akta keluarga. Akayah mati kita, dicoret dari akte. Tuh Leo, jangan nyusahin orang tua, nanti dicoret dari akta keluarga. Atau kakak, "Aku ingin memutuskan hubunganku dengan Oden," ujar Shogun Sukiyaki. Sementara itu, cerita berpindah kembali ke Kozuki Oden yang masih menikmati sepanci oden panas di atas api kremasi. Semua orang memandangi dari jauh sambil diantaranya ada yang menangis. Setelah itu, Oden mengangkat panci panas itu dengan tangan kanannya. Kemudian dia meminum semua kuah oden yang panas tersebut. Semua orang terbelalak. Wajar sih, Oden memang seorang monster sejak bayi. Jadi hal tersebut sudah biasa. Dan di akhir, saat Oden sudah meminum semua kuah panas, dia menuangkan sake untuk mematikan bara api. Kemudian meletakkan dupa dan memanjatkan doa. Kemudian dia berdiri dan meminta maaf karena sudah lancang kepada semua keluarga yang sedang berduka. Lalu kemudian dia berjalan pergi. Semua orang akhirnya menyadari maksud dari Oden Kozuki. Dia tidak melakukan hal konyol, tapi dia melakukan hal tersebut sebagai penghormatan terakhir kepada sahabatnya. Dan anak dari orang yang dikremasi akhirnya sadar siapa orang yang memasak dan memakan Oden di api kremasi ayahnya. Dia adalah Kozuki Oden, sosok yang banyak dibicarakan. Cerita berlanjut dan berpindah ke sang preman kota Akakinemon yang sedang menghajar 3 pria yang membawa anak babi putih. Kemudian setelahnya dia membawa babi putih tersebut. Dia bermaksud untuk menjualnya pada keluarga Korokama.
Sementara itu, di episode kali ini kita juga diperlihatkan sosok masa muda Hyagoro the Flower, sang yakuza dari ibu kota bunga. Saat tiba di ibu kota bunga, Kinemon yang ingin menjual babi putih justru ingin ditangkap semua orang karena memiliki banyak utang. Sementara itu, Hyagoro the Flower meminta anak buahnya menangkap Kinemon dan mengulitinya hidup-hidup. Tapi dia mengingatkan mereka semua jangan melawannya satu lawan satu, karena dia lebih kuat dari anak buahnya. Di episode kali ini, kita juga melihat sosok Denjiro saat muda, dan dia adalah seorang yang pintar dan cerdas karena berhasil menipu penjual panci dengan keahliannya. Sementara itu, Kinemon mengikutinya dan menunjukkan babi putih kecil pada Denjiro. Di sini juga terungkap, ternyata Denjiro sudah mengenal Kinemon karena dia mengatakan, "Kakin." Berlanjut, Denjiro mengatakan bahwa babi yang dibawa Kinemon adalah sebuah masalah, dan dia heran mengapa Kinemon tidak tahu itu. Harusnya Kinemon tidak membawanya ke ibu kota bunga. Keluarga Kurokoma mungkin akan menggunakannya untuk menghancurkan keluarga Hyogoro. Kinemon bingung, namun Denjiro kembali melanjutkan penjelasannya bahwasanya kemanapun babi kecil putih itu pergi, induknya akan mengikutinya, dan induk babi itu sebesar gunung, sehingga alasan itulah mengapa namanya adalah Dewa Gunung. Berlanjut, tepat seperti yang Denjiro katakan, sang Dewa Gunung atau si induk babi benar-benar datang, dan dia menghancurkan ibu kota bunga. Dan saat terjadi kekacauan, kemudian Kinemon dan Denjiro panik. Seseorang melompat dari atap di atas tempat mereka berada. Orang itu adalah Kozuki Oden. "Aku mendengar cerita menarik kalian," ujarnya. "Meskipun aku tidak tahu kalian itu siapa, serahkan babi putih kecil itu padaku," ujarnya. Dan cerita berakhir, Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang tepat atau kurang pas, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.